Baiklah, ibu-ibu kita lanjut dengan keranjang takakura. Ini siapa yang akan memperagakan? Oh, budak-budak. Siapa? Siapa? Sama Dea. Hah? Sama Dea. Ya, sama dia, silakan. Ya. Jadi ini disebut dengan keranjang takakura. Kenapa namanya takakura? Karena ditemukan oleh orang Jepang dulu di Surabaya ini. Jadi dia bingung bagaimana mengelola sampah. Nah, ditemukannya di Indonesia. ditemukan di Indonesia sama orang Jepang di Surabaya. Nah, di Surabaya. Nah, Orang Jepang. jadi Surabaya itu dulu, tapi sekarang sudah mulai Nah, ini sambil bersiap-siap ya. Ini kenapa kami menyarankan seperti ini adalah bahwa sampah harus dikelola langsung oleh sumbernya. Kita yang menghasilkan sampah, masa orang lain yang harus membereskan sampah kita? Kan begitu ya bahasanya sebenarnya. Yang harus kita bangkitkan rasa kesadaran bagi diri kita. Dan itulah yang sampah ini bisa terkelola dengan baik. Bahkan di sini kabarnya kegiatan Posyandu pun pereleknya adalah sampah. Itu luar biasa, ya. Nah, ini nanti kenapa kami pilih kata takakura? Karena bentuknya estetik ya, nggak jelek, nggak menimbulkan bau. Ini nanti ibu simpan, yang penting tidak terkena air hujan, ya, tidak langsung terkena cahaya matahari. Mau taruh di depan rumah nggak apa-apa, di pinggir samping pot bunga nggak apa-apa, ya. Jadi ini nanti akan kami tinggalkan 1 per RW dan nanti akan kita lihat perkembangannya per minggu, mungkin kita lihat apa kendalanya dari pelaksanaan takakura. Dan kita sangat berharap setiap keluarga nanti menjadi lebih berkembang. Semua keluarga punya sistem pengolahan sampah takakura. Nanti hasilnya adalah kompos. Nah, kalau komposnya sudah berhasil, apa yang akan dilakukan? Ibu-ibu membuat tanaman pekarangan yang bahan pangan. Ini tidak kami ajarkan lagi, ini contohnya ini. Ini disebut dengan tanaman vertikal. Ya, salah satu contohnya. Bisa juga ibu dirikan paralon, isi tanah di dalamnya, bikin lubangnya beberapa kiri dan kanan, itu tanam tanaman vertikal. Khusus untuk lingkungan yang kita tidak punya pekarangan yang luas. Tapi kita bisa melakukannya. Sekarang itu bahan pangan, ibu kemarin bingung nggak? Ketika cabenya luar biasa, bawangnya luar biasa, terongnya ikutan naik. Ya, coba kalau 1 batang terong di rumah, itu sudah makan 1 keluarga. Betul nggak? Ya, 1 batang cabai, orang beli cabai 100.000, ibu kan nggak bikin cabai nggak 1 ons, karena apalagi kalau cabainya yang cabai jumbo gitu. Paling 5 biji udah jadi. Nah, coba sekarang di rumahnya masing-masing punya 1 batang aja masing-masing, bingung tuh yang jualan di pasar. Kok pada nggak datang lagi ya ibu dari RW 03 beli cabai katanya. Nah, jadi pupuknya nanti dari kompos yang dihasilkan. Kalau semua rumah nanti sudah menghasilkan, cita-cita kita ke depannya kumpulkan dalam 1 organisasi kecil, jual. Karena Ivo kompos nggak dibawa ya? Ya Allah. Apa Bu? Komposnya itu udah dibeli tapi tinggal di rumah. Itu bawanya di kampus gitu ke ini ke Rian. Ya. Ya, silahkan diperagakan dulu. Kampusnya kayak kompos itu ke Rian gitu. Ada nggak di situ mana kabarnya? Kita kompos Ya ibu, untuk requestnya itu ya ini ibu yang ada gambar kompos ini. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama alat-alatnya itu ada ini keranjang takakura, lalu ada kardus, terus ada pisau, sama ada pisau atau gunting gitu ya, untuk mengubah sampah yang tadinya lebih besar jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Untuk bahannya itu ada kain hitam, ini sudah diisi sama sekam padi. Nah, lalu terus ada jarum dan benang. Itu kalau misalkan ibu-ibu belinya kainnya dulu, nah kainnya dulu itu nanti dijahit seperti ini jadi kayak kantong, jadi nanti tinggal masukin sekamnya gitu. Jadi kain ini nggak perlu ibu beli. yang ada. Nggak punya lebat nggak? Yang nggak kepake lagi. Ya, tinggal di Punya baju anaknya, baju kaos anaknya nggak kepake lagi. Jadi warnanya memang kalau secara idealnya harus putih dan hitam, tapi nggak berpengaruh sekali, jadi nggak apa-apa.
Jadi ini kebetulan karena banyak bukunya saya beli kainnya, tapi nggak usah pikirin berapa lagi meteran beli kainnya. Bekas sarung bantal lebih gampang lagi tuh, dijahit aja ujungnya jadi. Isinya adalah sekam, boleh sekam, boleh apa namanya sabuk kelapa, sabuk gergaji, boleh. Tapi ini sekam yang mentah. Pareng itu pareng. Coba. Kuut. Lalu ini ada sampah organiknya, terus ada pupuk yang sudah jadinya tapi nggak ke bawah. Pupuk yang sudah jadi itu sebagai apa ya, pemicu supaya nanti sampah yang organik yang dimasukin itu bisa lebih cepat mengalami pembusukan dan lebih cepat juga jadi komposnya. Terus ada IM4 ditambah, biasanya ditambah air gula juga. Jadi IM4 ini adalah bakteri yang bisa mempercepat proses dari sampah organik jadi kompos. Terus yang pertama ini tadinya kan seperti ini ya ibu bapak. Nah kita lapisi sama kardus supaya nanti kalau misalkan proses pembusukan itu tidak menimbulkan bau kemana-mana. Ini yang benar-benar tertutup. Terus bawahnya kita kasih ini kain yang sudah berisi sekam padi tadi. Ini terjadi kesalahan teknis ya. Komposnya ketinggalan mojok sendiri di pekarangan. Tapi besok mungkin ya Bang Dia, Pak ya saya antar komposnya ke sini supaya bisa dilaksanakan gitu ya. Insya Allah besok saya antar. Ini kenapa bentuknya bulat ya tergantung modelnya ya. Ini yang jahitnya pinginnya satunya kotak bagian bawah. Nah nanti diisi silahkan. Diisi berapa komposnya banyaknya? 1/3. Jadi sedikit aja gitu. Yang penting itu cuma sebagai pemicu ya. Jadi cuma sedikit aja, nanti sampah organiknya lebih banyak. Terus nanti kan diisi sama sekam lagi ya ibu bapak di atasnya. Nah jadi dikira-kira aja supaya si sekamnya itu pas di sini biar bisa ditutup juga. Habis dikasih tadi kompos yang sudah jadi, baru dimasukkan sampah organik. ini sampahnya kebetulan Mang Dian sudah siapkan, tapi saya salah sekali, maaf. Lupa banget sayanya, Tapi komposnya disarankan ketinggalan. juga Ya. Jadi kan ini sampah dapur, ya. Selama ini Bu sampah dapur langsung dibuang, dikresekin dibuang ya, disuruh dibawa oleh tukang sampah. Sekarang Ibu manfaatkan sampah dapur itu, dari dapur sudah dipilah nih. Ini sampah organik yang isinya sisa sayuran, sisa buah-buahan, bahkan sebenarnya nasi bisa, tapi kalau nasi ini dimasukin, kalau ada campurannya masih ada minyak, itu cuci dulu, karena minyak itu menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, ini sebenarnya pabrik itu, pabrik di mana di dalamnya bakteri. Bakteri itu adanya di kompos. Kompos itu kan proses pembusukan. Nah, bakteri itu adanya di kompos. Saya sudah siapkan, aduh saya benar-benar lupa nih. Ada tadi saya siapkan 6 buah komposnya. Itu saya beli mahal. Makanya saya berpikir ini sebagai sumber ekonomi juga. Komposnya juga mahal. Di tukang kembang saya belinya gitu ya. Nah, ini nanti diisi sepertiga. Setelah dimasukin bantal, nah bantal sekam tadi isi sepertiga. Isi sepertiga. Sepertiga dari keranjang ini, jadi perkirakan mungkin setinggi sini, tinggi sini Bu ya. Nah, sampah yang ada ini dicincang dulu. Jadi selesai Ibu masak, biasakan ya cincang. Yang paling bagusnya Ibu masak pagi, sore dimasukin supaya airnya nggak terlalu banyak. Jadi masak pagi, cincang taruh dulu, sore diaduk, aduk ke dalam kompos yang ada tadi, sehingga sampah tadi tercampur dengan kompos. Sebenarnya dengan begitu sudah cukup. Kemudian kita tutup dengan ini lagi untuk menahan panas yang ada tadi, karena proses pembusukan ada panas. Untuk menahan panas yang ada tadi nggak naik ke atas. Nah, supaya nggak ada lalat, tutup. Jadi tutupnya nggak boleh dibawa kemana di mana-mana, tutup. Nah, supaya proses pengomposan lebih cepat, ini barang pabrikan. Ini sini isinya adalah bakteri, jamur ya yang akan mempercepat proses pembusukan. Nah, ini dikasih secukupnya, nggak usah terlalu basah.
Yang penting semuanya kena, ya. Ini kalau dibeli berapa sih harganya? 35.000. 17.000 di Shopee. Di Shopee lebih murah, Bu. Oh, Shopee lebih murah. Iya. 11. 17-an, Bu. Nah, nanti di sesudah kompos jadi ditambah sampah organik diaduk-aduk. Bisa ditambah ini juga sambil diaduk-aduk supaya lebih mencampur. Lebih bagusnya biasanya disemprot-semprot, ini dimasukkan ke dalam semprotan, lalu disemprot-semprot supaya lebih merata. Pakainya semprotan sika itu Ya, sisa. biar Jadi nggak nggak usah beli apa yang ada aja. Ya. Nah, besok kan ibu menghasilkan sampah lagi nih. Masukin lagi sampahnya, jadi bisa masuk sampah setiap hari. Diaduk lagi. Nanti setelah 11 hari hasil penelitian saya, sebenarnya 11 hari sudah jadi komposnya. Tapi ini belum begitu sempurna. Hari ke-15 ini bisa panen. Panennya jangan lupa sisakan lagi sepertiga dari komposnya. Diambil, dipisahkan yang kompos yang sampah yang belum jadi kompos dimasukin lagi. Kemudian komposnya sudah jadi dipisahkan. Itu ibu lakukan setiap hari ya. Itu dalam sebulan itu sudah banyak menghasilkan kompos. Kompos itu mahal ibu, mahal. Kalau tanah Lembang aja yang tidak ada apa-apanya, warnanya juga merah. Saya nggak tahu sekarang orang jual tanah Lembang. 7.500. Apa? Sekarang kecil Kalau 7.500. kecil, Saya kemarin beli Pak yang saya beli 25.000 saya beli. Iya, yang Saya sudah siapkan ada 6 atau 7. Makanya saya ini benar-benar orang tua sih. Ya, nah, tapi besok mungkin saya titip Pak supaya ini berjalan gitu loh. enggak. Nah begitu Bu setiap hari, jadi sampahnya bisa masuk setiap hari. Ini kalau ibu mengaduknya bagus, itu tidak akan menimbulkan bau. Karena tadi pada saat proses pembusukan kan ada air diserap oleh kardus, diserap oleh sekam. Sekam ini nanti adalah tempat juga bakteri berkembang biak sehingga menjadi proses pembusukan menjadi lebih bagus lagi. Ya. Nah, apakah harus dengan keranjang plastik? Enggak. Dengan besek juga boleh, ya. Tapi kalau ini kan kelihatannya bagus, ya. Nah, ini kita akan tinggalkan di sini 1 per RW sebagai percontohannya. Tapi ini kita akan catat ini ada di RW berapa, siapa yang penanggung jawabnya. Seminggu sekali kami ingin melihat dulu sampai di mana, sejauh mana ini berhasilnya. Ya. Ya, oke. Ya. diambil lagi diambil. Lagi dan dulu ya. Oke, nah. Di yang di kampus dulu ya. Nah, mahasiswa kami di kampus juga menghasilkan kompos-kompos begini nih. Ya. Ya, Ini tambahannya Pak Ibu untuk ciri-ciri gitu ya kompos yang sudah jadi dan siap panen itu biasanya teksturnya sudah seperti tanah. Ya itu kayak gembur-gembur gitu, terus dari warnanya pun udah hitam keras biasanya. Lalu dari baunya juga sudah beda, jadi dari yang tadinya ya bau sampah dan baunya nggak enak gitu ya. Tapi nanti kalau sudah jadi itu baunya bau seperti tanah. Jadi dari tekstur seperti tanah, baunya udah seperti tanah dan warnanya pun gelap, hitam gelap, hitam pekat. Itu menandakan bahwa komposnya juga sudah jadi gitu. Dan benar kan tadi kata Bu Irma biasanya jadinya itu 15 harian. Kalau dulu kita di kampus itu jadi 12 hari sampai 14 hari itu udah jadi kompos. Ya harus rajin dibolak-balik. 2 hari sekali biasa. Berapa? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Tapi kalau dimasukin sampahnya setiap hari berarti ya Setiap hari. Setiap hari. Dilakukan pengadukan dan juga penangkapan. Kalau pakai itunya 1 kali aja. Yang di Pakai yang botol itu kuning. setiap masukin. Atau setiap biasanya masukin kalau pakai itu setiap lagi. masukin juga ditambahin gitu. Sambil Tanpa ditambahin sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Kalau ibu ingin bikin sendiri juga boleh dengan air gula, Pakai mol nasi. mol nasi. Jadi mol nasi ini nasinya dibasikan, Nasi basi. nasi yang sudah basi. Nah itu kan warnanya udah ada semacam jamur ya. Nah itu sudah jadi mol ya, mol nasi. Ada binatangnya nggak? Nah kalau rapi penyimpanannya nggak masuk lalat, binatangnya nggak ada. Kayak belatung. Kalau dia masuk lalat ada belatungnya. Nah kalau ada belatungnya itu tinggal dibuang. Belatungnya tinggal dibuang, ya. Maggot sih sebenarnya itu. Tapi kalau yang kita lakukan kemarin, yang dua nggak ada belatungnya. Yang teratas pakai. Kami
kemarin itu Pengmas juga di pondok pesantren, tapi memang kebetulan itu kan anak-anak pesantren yang melakukannya ya, sampai jadi nggak ada belatung. Sampai jadi nggak ada belatung. Jangan, tidak boleh terlalu basah, tidak boleh juga terlalu kering. Ya, kalau dia terlalu basah, ibu-ibu tambahkan dengan daun-daunan kering. Ya, kalau dia terlalu kering, tambah dengan sedikit air. Semprot. Tapi jangan disiram. Nggak boleh masuk ke situ ya, sisa nasi gitu nggak boleh juga. Sisa nasi sebenarnya boleh, tapi prosesnya menjadi agak lebih lama. Tapi dibusukin nasi dulu masuk, dia akan jadi mold jadinya, menjadi pengganti info ini. Yang nggak bisa itu tulang. Tulang memang butuh pembusukan yang lama. Bisa sebenarnya tulang, tapi kan lama. Ketika kita meninggal aja kan tulang belulangnya bisa puluhan tahun baru ininya. Jadi kalau tulang-tulang nggak bisa dimasukin. Jadi berharapnya nanti di RW 03 ini khususnya sampah yang dibuang oleh pengangkut sampah hanyalah sampah-sampah yang tidak bisa diolah lagi. Kalau sampah anorganik yang bisa digunakan diolah lagi, dipisahin, itu dijual. Ada bank sampahnya di sini ya Pak ya? Di RW 4 Sudah ada bank sampahnya di RW 4. Moga-moga RW 3 juga mendirikan bank sampah. Saya juga pisahkan sampah. Kalau saya di rumah saya pisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Tapi karena saya kesempatan menjualnya gak ada, nah saya sedekah subuh sayanya. Ketika ada yang tukang pulung pagi-pagi datang, itulah rezekinya mereka. Saya kasih.